Cerita sukses Mandra di karir kesenian tak sewangi dalam kisah asmaranya. Mandra yang cemerlang berakting di panggung dan di depan kamera, pada kenyataannya justru layu kala berhadapan dengan wanita. Rasanya bagai terpanggang api jika mata menatap lawan jenis. Kenyataan inilah yang membawa Mandra pada lautan asmara yang berbanding terbalik dengan kisah-kisah asmara pada umumnya. Mandra tak pernah bisa merayu. Mandra juga bukan pria pengumbar kedikdayaan. Ia hanyalah lelaki biasa yang teramat sederhana, bahkan untuk sekedar berucap cinta. Kalau asmara mungkin bahasanya kalau buat saya, kalau bahasa Betawi bilang kesengsem. Iya, kesengsem sama si A, si B dan lain sebagainya. Ya beda sih ya, beda sama anak sekarang segala macam. Bahkan saya terus terang aja sama istri saya yang sekarang aja boleh ditanya, istri saya pernah pacaran nggak? Begitu ada kata sepakat yang akhirnya disitulah baru ada saling punya tanggung jawab untuk menempuh hidup baru tadi. Pada akhirnya Mandra menikah dengan Rina, seorang wanita yang menemani hidup Mandra dikala dirinya tengah menjulang dalam ketenaran. Namun sayang, pernikahan ini kandas di tengah jalan. Mandra terkesiap sejenak sebab ia tak pernah menyangka jika rumah tangganya terkoyak di tengah jalan seperti ini. Dan maaf, fisik begini sensasi rasanya nggak ketemu gitu ya. Nah, adapun masalah yang kaitannya dengan masalah putus atau lepasnya dari salah satu yang kaitannya dengan masalah rumah tangga, biasanya ini yang terangkat kan bentuk dalam kehidupan dari A sampai Z yang hubungannya dengan masalah rumah tangga. Nah, karena yang namanya keangkatnya rumah tangga, bang, nggak mungkin kalau gua ngetop istilah nggak kebawa. Dengan tadi itu kan biasanya ada yang namanya melakukan sesuatu dari yang di luar kebiasaan. Biasa suami nggak sibuk jadi sibuk. Biasa si istri sering ketemu jarang ketemu. Ya mungkin dari proses yang seperti itulah yang akhirnya ada beberapa hal yang sifatnya ada tuh bahasanya yang kuat sama yang nggak kuat. Ribut atau nggak sepaham itu hal yang biasa. Tapi kan nggak mesti itu jadi bagian dari pemisahan kan kira-kira gitu. Dan itu saya masih ingat bahasa dia. Iya, sampai yang namanya bahasanya ngambek boleh-boleh aja. Tapi nggak mesti lu mesti jadi misah kan. Itu yang. Dan itu yang saya lakukan. Ya lu ngomong boleh begitu aja. Kan gitu. Saya ngomong kan elu gua. Lu boleh ngomong begitu. Tapi gua udah bosen. Gua udah manggil. Gua ajak. Sampai dari gua sampai orang tua gua. Ya kalau bini gua nggak mau. Terus gua gimana? Ya itulah kira-kira yang akhirnya jadi pecah. Perceraian membuat Mandra trauma. Ia memilih lama menduda dan merawat anak angkatnya Shirley. Dalam kesendirian inilah, Mandra mulai mengayun langkah baru untuk kembali menyalakan bara aktingnya. Mandra yang tak lagi memikirkan soal wanita dan asmara, pada akhirnya menyerah sebab sang bunda memberinya setetes nasihat agar dirinya kembali tegar menyongsong cinta. Disinilah Mandra mengenal wanita bernama Mila yang kemudian ia nikahi dengan segala keluasan hati. Ya karena saya terus terang aja waktu itu lumayan lama juga saya menduda. Sempat trauma sampai nggak mau berapa tahun saya sama anak saya yang kecil Shirley Octaviani, saya berdua saya rawat. Udah sampai saya nggak mau, takut gitu kan, sakit dan lain sebagainya. Ya sampai orang tua saya nangis, lu nggak boleh begitu aja, harus ada langkah berikutnya. Sampai kalau bahasa orang tua saya yang dulu bilang, ya kalau lu disakitin perempuan, apa sakit karena perempuan, ya obatnya ya perempuan lagi. Dari tadi nggak mau, saya nggak mau, yang akhirnya ya udah saya mau, tapi dengan catatan dia mesti mau ngasuh anak saya. Boleh lu suka sama gua, kalau lu mau kasih gua 100%, gua kasihnya 25 aja, yang 75 kasih anak ya. Gitu, sampai saya begitu. Ada perempuan yang mau dijodohin, Master ngunjuk, ini ada perempuan yang mau. Ya udah langsung saya tanya, mau, ya udah besok kita nikah dah ya. Gitu.
Gitu kira-kira. Benar-benar menjadi bapak yang baik gitu, seorang bapak yang baik, seorang suami yang baik kalau menurut pandangan saya. Ya harmonis-harmonis aja juga sama. Kini, Mandra mulai tenang sebab biduk rumah tangganya berlayar tanpa amuk badai dan topan. Sebagai ayah dan suami, Mandra tak putus semangat untuk terus menggelorakan kesenian dalam keluarganya. Apapun kendalanya, Mandra menginginkan anak-anaknya memahami rintisan kesenimanan yang telah ia jalani. Biarlah jika si anak tak menjadi seniman, namun Mandra berharap buah hatinya tak pernah menyempal dari akar budaya Betawi. Ya, yang tadi saya bilang, ini adalah yang awal namanya Sherly Oktaviani. Yang kedua, yang dari yang sekarang namanya Tia Septiani. Yaitu yang sekarang lagi santren. Nomor 3 namanya Anti Harlianti. Keempat ada Harlianda. Ya, selain pokok utama adalah secuil harapan dari orang tua untuk bisa meneruskan apa ya sih yang menjadi salah satu keinginan orang tua. Tapi di lain sisi dia juga kita harus titip yang kaitannya dengan masalah budaya itu sendiri. Saya terus terang aja, saya nggak nyesel anak saya nggak jadi menteri, saya nggak nyesel anak saya nggak jadi ulama, saya nggak nyesel kalau anak saya nggak jadi profesor. Saya lebih nyesel lagi kalau anak saya nggak kenal budayanya dia sendiri. Mandra dan kisah rumah tangganya menyimpan cerita jatuh bangun. Seperti jatuh bangunnya impian Mandra untuk menjadikan keluarganya sebagai tonggak penyempurna bagi kelanjutan nafas budaya. Sebab dari keluargalah gaung cinta budaya itu terlontar. Bersama kasih, bersama sayang dan cinta, maka berjalanlah di sisi-sisinya harapan untuk menjadikan budaya sebagai akar penguat cinta dan keselarasan berbudaya di masyarakat. Ya, sekarang saya tinggal mau belajar yang mengarah kaitannya dengan masalah ibadah. Bukan semata-mata ibadah kita terhadap pencipta, tapi ibadah juga bagian dari titipan yang kaitannya dengan masalah tanggung jawab terhadap anak. Itu karena ini bagian dari tugas dan titipan. Ada di sisi lain ibadah kita bisa melestarikan budaya. Makanya saya sering ngobrol atau sering ngomong, saya berharap anak-anak muda sekarang saling mengenal budayanya satu sama lain. Kalau kita bisa menghargai budaya itu sendiri, mudah-mudahan kita akan ingat sama orang tua kita. Karena budaya bagian dari cikal bakal status manusia itu sendiri. Nah, jadi kalau nggak kenal budaya, berarti manusia itu nggak kenal statusnya, gitu. Ada sebagian bahwa dia cita-cita Bang Haji Mada yang belum mencapai sasaran sampai sekarang itu. Jadi dia berharap sekali agar seni-seni tradisional yang sudah mengalami kepunahan tuh, dia mah keinginannya biar setiap kampung tuh muncul seni-seni tradisional. Jadi itu mungkin yang belum sampai saat ini cita-cita beliau belum kesampaian. Jadi kalau sekarang dia kerja keras turun ke sanggar-sanggar, turun ke kampung-kampung, itu melihat kader-kader seni tradisional. Termasuk orang yang langka yang seperti Bang Haji Mada. Ya dari sifat-sifat yang tadi saya bilang bahwa sifat keterbukaan, bahwa nggak malu-malu lagi kalau orang Betawi sekarang ini ada di pinggiran, udah kegusur, dan tingkat budayanya juga udah hampir punah.